Selamat datang kembali di Sahabat Gerakan Rakyat Channel. Editorial politik, hukum dan budaya, dengan narasi tajam, cerdas, dan aktual. Undang-undang dibuat oleh orang-orang tak jelas. Inilah bukti hancurnya demokrasi kita. Indonesia sedang berada di titik paling rawan dalam sejarahnya. DPR yang seharusnya jadi penentu arah bangsa, justru dipenuhi oleh orang-orang dengan latar belakang pendidikan rendah dan tidak jelas. Sementara, kualitas undang-undang yang mereka hasilkan penuh masalah dan jauh dari kepentingan rakyat. Indeks korupsi terus anjlok, oligarki makin kuat, dan masa depan bangsa kian suram. Di video ini, kita akan membongkar data, fakta, dan realita yang jarang disampaikan. Yaitu, bagaimana DPR gagal menjalankan tugasnya, bagaimana undang-undang bermasalah dilahirkan, serta apa artinya bagi rakyat dan masa depan Indonesia. Jangan lewatkan satu bagian pun dari narasi editorial ini, simak sampai akhir, karena semua informasi ini penting untuk membuka mata kita bersama. Jangan lupa tekan tombol like, bagikan, dan subscribe channel Sahabat Gerakan Rakyat ini dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar semakin banyak orang yang sadar akan kondisi bangsa kita hari ini. DPR RI krisis integritas. Pendidikan rendah, undang-undang bermasalah, masa depan bangsa terancam. Indonesia hari ini berada di persimpangan kehancuran. Selama 10 tahun, bangsa ini dipimpin oleh sosok yang status pendidikannya saja masih diperdebatkan. Kini, kondisi lebih parah lagi. Karena mayoritas anggota legislatif yang duduk di DPR pun ternyata tidak jelas latar belakang akademiknya. Padahal, di tangan merekalah nasib rakyat ditentukan, undang-undang disusun, kebijakan negara diputuskan. Pertanyaannya sederhana. Bagaimana mungkin peraturan perundang-undangan yang berkualitas bisa lahir dari orang-orang dengan latar pendidikan rendah dan tidak jelas? Mari lihat datanya. DPR RI periode tahun 2024 sampai tahun 2029 berjumlah 575 anggota. Dari total itu, ada 63 orang atau 10,85% yang hanya lulusan SMA. Ada 3 orang lulusan D3, ada 155 orang lulusan S1, ada 119 orang lulusan S2, ada 29 orang lulusan S3. Tapi yang paling mengejutkan, ada 211 orang, atau 36,38% anggota DPR, yang bahkan tidak mencantumkan riwayat pendidikannya dengan jelas. Artinya, hampir separuh wakil rakyat kita tidak transparan soal pendidikan. Kalau dihitung, yang hanya setingkat SLTA, dan tidak jelas latar belakang pendidikannya, mencapai lebih dari 270 orang. Bayangkan, dengan kualitas seperti itu, apakah mungkin mereka mampu menyelesaikan prolegnas yang rumit, yang membutuhkan pemahaman akademis, pengetahuan hukum, dan visi jauh ke depan? Fakta berikutnya, performa DPR dalam menghasilkan legislasi selama 10 tahun terakhir juga memprihatinkan. Pada periode tahun 2014 sampai tahun 2019, target program legislasi nasional adalah 189 rancangan undang-undang. Yang berhasil disahkan, hanya 35, atau sekitar 18,5%. Jauh dari target, sangat rendah. Lalu pada periode tahun 2019 sampai tahun 2024, target meningkat menjadi 248 RUU. Yang berhasil disahkan hanya sekitar 90 RUU. Persentase keberhasilan pun cuma sekitar 36%. Angka ini membuktikan bahwa DPR bukan saja lemah dalam kualitas, tapi juga tidak efektif dalam bekerja. Prolegnas yang seharusnya menjadi acuan pembangunan hukum nasional, faktanya, hanya jadi formalitas yang gagal diwujudkan. Lebih parah lagi, kualitas produk undang-undang yang berhasil disahkan pun banyak yang bermasalah. Contohnya, Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020, yang akhirnya dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Prosesnya dipaksakan, naskahnya berantakan, substansinya penuh celah. Kemudian, revisi Undang-Undang KPK tahun 2019 yang melemahkan lembaga antiraswa itu, padahal KPK adalah garda terdepan pemberantasan korupsi. Dampaknya langsung terasa. Indeks persepsi korupsi Indonesia anjlok. Tahun 2019, skor kita masih 40, dan berada di peringkat 85 dunia. Tapi setelah revisi Undang-Undang KPK, skor turun menjadi 37 pada 2020, lalu 38 pada 2021, jatuh lagi ke 34 pada 2022, dan tetap stagnan di angka 34 pada 2023. Peringkat kita merosot ke posisi 115 dunia, terburuk dalam satu dekade terakhir. Semua ini bukti nyata bahwa DPR gagal menjaga integritas negara dari praktek korupsi. Tidak hanya itu, ada pula Undang-Undang Minerba tahun 2020, yang jelas-jelas pro-oligarki tambang, memberikan karpet merah bagi pengusaha besar, sementara rakyat dan lingkungan jadi korban. Ada RKUHP yang disahkan tahun 2022, yang isinya mengandung pasal-pasal kontroversial dan berpotensi mengkriminalkan warga. Ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yang baru lahir setelah hampir 10 tahun digodok, padahal, isu data dan privasi sudah mendesak sejak lama. Semua ini menegaskan, bukan hanya jumlah RUU yang sedikit, tetapi kualitasnya pun rendah dan merugikan kepentingan rakyat.
Lihat bagaimana ironi terjadi. Penjahat bisa jadi penguasa, perampok bisa jadi pengusaha, orang pintar disingkirkan, orang jujur dikriminalkan. Bangsa ini perlahan dijual habis-habisan. Yang tersisa hanya kehancuran yang tinggal menunggu waktu. Inilah Indonesia hari ini, sebuah negeri yang sedang berjalan menuju sakaratul maut politik dan hukum. Sejak reformasi 98, kita berharap banyak bahwa bangsa ini akan pulih. Tapi harapan itu ternyata dibajak oleh para pembajak berdasi yang memakai demokrasi hanya untuk menjarah kekuasaan. Reformasi yang seharusnya membersihkan, malah dipakai sebagai alat dagang politik dan transaksi oligarki. Kini, rakyat dipaksa menerima undang-undang yang bukan dibuat untuk mereka, melainkan untuk kepentingan kelompok elit yang jumlahnya sedikit, tapi rakus tanpa batas. Pertanyaan besar yang harus kita renungkan adalah, apakah mungkin, bangsa sebesar Indonesia bisa selamat, jika undang-undangnya dikuasai oleh orang-orang yang pendidikan formalnya rendah, kualitas intelektualnya diragukan, integritasnya lemah, dan kepentingannya hanya untuk pribadi serta kelompok. Bagaimana mungkin, prolegnas yang berkualitas, bisa diselesaikan oleh mereka yang tidak punya kapasitas akademik? Bagaimana mungkin masa depan bangsa, ditentukan oleh orang-orang yang bahkan tidak bisa mempertanggungjawabkan latar belakang pendidikannya sendiri? Di titik inilah jelas, bahwa bangsa ini sedang menuju jalan buntu. Semua indikator menunjukkan keruntuhan. DPR gagal menjalankan fungsinya. Pemerintah gagal menjaga integritas hukum. Oligarki merajalela. Korupsi makin meluas. Dan rakyat, terus-menerus jadi korban. Inilah realitas Indonesia saat ini, sebuah negeri besar yang perlahan dijual murah oleh wakil-wakilnya sendiri, menunggu sakaratul maut. Apa yang kita lihat hari ini, bukan sekadar persoalan politik biasa, melainkan ancaman serius terhadap masa depan bangsa. DPR gagal menjalankan fungsinya, pemerintah tidak mampu menjaga integritas hukum, dan rakyat terus dibiarkan menanggung akibatnya. Semua data dan fakta sudah menunjukkan arah yang jelas. Indonesia sedang berjalan di jalur yang salah. Namun, kesadaran adalah langkah pertama untuk perubahan. Jika rakyat tahu, jika rakyat peduli, maka masih ada peluang untuk membalik keadaan. Karena itu, teruslah mencari informasi yang benar, jangan biarkan diri kita ditipu oleh narasi yang menyesatkan. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Dukungan Anda sangat berarti agar pesan penting ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Klik tombol like bila Anda merasa informasi ini bermanfaat, bagikan agar semakin banyak yang sadar, dan jangan lupa subscribe channel Sahabat Gerakan Rakyat ini dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan dalam mengikuti pembahasan berikutnya. Bersama, kita bisa menjaga harapan agar bangsa ini tidak benar-benar jatuh ke titik kehancuran.